sore, rekan-rekan media dan warga Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Pada hari ini, Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2020, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana biasa menyampaikan perkembangan COVID-19 di provinsi kita. Namun sebelum kami menyampaikan data perkembangan COVID di provinsi kita pada hari ini, kami sebagaimana biasa pula mengingatkan untuk kepentingan kita bersama, untuk kita semua, bahwasannya COVID di provinsi kita Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, penambahan kasus terus ada setiap hari dan dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu kami menghimbau kepada saudara-saudara, kepada Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, kita harus mematuhi protokol kesehatan untuk menghentikan penyebaran virus COVID ini yang terus berlangsung di tengah-tengah kita. Kita yakin dan kita percaya bahwa penyebaran COVID ini suatu saat akan berhenti, akan selesai di tengah-tengah kita. Wabah pandemi ini akan berakhir. Namun untuk berakhir cepat atau lambat itu ada di tangan kita. Kuncinya di tangan kita. Karena untuk mencegah penularan COVID ini adalah hal yang tidak sulit sebenarnya, yaitu cukup disiplin menerapkan protokol kesehatan di dalam aktivitas kita sehari-hari dimanapun berada. Protokol kesehatan tersebut yang selalu kami ingatkan yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Karena 3 hal penting itulah yang bisa mencegah penularan COVID-19 ini berlangsung di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita harus disiplin dalam disiplin untuk semua, tidak hanya sebeberapa orang saja, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu saja, tapi kita harus disiplin semua kelompok, semua dari kita harus disiplin. Kalau kita mau penularan COVID ini segera berakhir. Beberapa penyakit COVID ini menyebar terus di tengah-tengah kita, khususnya di tengah masyarakat yang kegiatan aktivitasnya cukup padat. Sebagaimana kita berada di Kota Palembang, yang mana penduduknya lebih banyak, yang mana penduduknya aktivitasnya lebih tinggi, kegiatannya lebih tinggi, dan kerumunan-kerumunan banyak seperti di pasar-pasar. Oleh karena itulah suasana yang padat seperti itu, suasana yang crowded, yang penuh sesak seperti itu, agar penerapan protokol kesehatan untuk diperketat. Penyakit COVID ini jangan dianggap sepele atau dianggap enteng, karena kita tahu terkadang saudara kita, terkadang sahabat kita, tetangga kita, teman kita, yang dalam beberapa hari yang lalu kita melihat dia sehat dan bahkan kita pernah ngobrol misalnya dia sehat, aktivitas di dalam media sosial misalnya kita lihat dia aktif, ternyata dikabarkan misalnya meninggal karena penyakit ini. Oleh karena itulah
semua kita harus waspada agar kita terhindar dari penularan COVID ini. Kita mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari diri kita terhadap penularan COVID, juga menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi kami sampaikan, untuk menghentikan penularan COVID ini tidak ada cara lain, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semua kita harus patuh, siapapun kita, dimanapun kita berada harus patuh dengan protokol itu, lakukan dengan serentak, lakukan seluruh dari kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan teman-teman dan sahabat kita untuk patuh terhadap protokol ini agar COVID ini segera berakhir, dan kita yakin dengan usaha dan kita juga harus berdoa bahwa COVID ini pasti berakhir. Oleh karena itu, agar segera berakhir, agar cepat berakhir, mari kita patuhi protokol kesehatan sebagaimana yang kami himbau terus setiap hari. Karena ini penting untuk bisa terlaksananya, untuk bisa terhentinya penularan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 pada hari ini Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, orang dalam pemantauan, jumlah total sampai hari ini sebanyak 9.657 orang. Dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 8.347 orang. Dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.310 orang. Kemudian yang kedua yaitu pasien dalam pengawasan atau yang kita kenal sebagai PDP, pada hari ini total secara keseluruhan sebanyak 1.337 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 821 orang. Sedangkan yang masih dalam proses pengawasan, masih dalam proses perawatan sebanyak 516 orang. Kemudian yang ketiga yaitu kasus konfirmasi atau yang kita kenal dengan positif COVID untuk Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan kasus baru sebanyak 67 orang. Dengan rincian Palembang 51 orang, Muara Enim 7 orang, Prabu Muli 1 orang, Oku 1 orang, Banyuasin 6 orang, dan Pali 1 orang. Kemudian penambahan sembuh pada hari ini sebanyak 3 orang, semuanya berasal dari kota Palembang. Sehingga total sembuh kita untuk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.398 orang. Sedangkan yang meninggal kita mendapatkan penambahan sebanyak 2 orang yang berasal dari kota Palembang 1 orang dan Kabupaten Banyuasin 1 orang. Sehingga total yang meninggal yang terkonfirmasi COVID untuk Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini berjumlah 138 orang. Kemudian dari data tersebut dapat
kita simpulkan bahwa total kasus positif atau orang yang terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini berjumlah sebanyak 2.966 orang. Dari data tersebut, dari jumlah tersebut telah selesai sebanyak 1.536 orang. Sedangkan yang masih dalam proses isolasi, masih dalam proses perawatan sebanyak 1.430 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengingatkan, kami sangat memohon untuk kebaikan kita semua, demi percepatan penanganan COVID ini, demi segeranya berakhir wabah pandemi COVID ini, mari patuhilah protokol kesehatan yang kami sebutkan tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau stok rapid test kita masih sedikit ya, masih dalam ratusan, tapi kalau seandainya perlu memang harus kita bisa untuk pengadaan kembali. Namun saat ini sehubungan dengan swab kita sudah baik dan sensitivitasnya tinggi, maka itu untuk rapid test tidak disarankan dan kami lebih menyarankan adalah hasil pemeriksaan swab. Karena mengingat laboratorium kita untuk pemeriksaan swab sudah baik. Sudah beberapa laboratorium sudah mulai berfungsi di Sumatera Selatan. Sehingga pemeriksaan swab tidak ada masalah. Sedangkan penggunaan untuk rapid test itu memang disarankan untuk tempat-tempat tertentu yang pemeriksaan swabnya sulit atau lama baru bisa dilakukan. Iya, untuk lockdown ya belum perlu ya. Kalau tidak ada yang meninggal karena COVID, ngapain di lockdown? Dan kalaupun ada misalnya, bukan hanya di Pemprov saja, lockdown itu tidak perlu, tapi kita menghimbau siapa saja yang kontak untuk segera diisolasi. Jadi tidak perlu sebenarnya dilakukan di lockdown di mana saja, di instansi mana saja, tinggal siapa saja yang kontak itu untuk dilakukan isolasi. Sampai hasil labnya dinyatakan betul-betul clear dari COVID atau yang bersangkutan memang positif COVID. Karena itu sebenarnya kalau kita menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, ya kita tidak perlu khawatir tertular dari orang sekaligus teman kita yang positif. Itu kunci pokoknya yang seperti itu. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas bergabungnya di comment center. Kami memohon untuk bisa terus mengkomunikasikan kabar-kabar baik kepada masyarakat kita, terutama mengenai anjuran tentang penerapan protokol kesehatan agar COVID ini segera berakhir di tengah-tengah kita. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.